Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Morning Call. Pagi hari ini tanggal 14 Desember 2020 berjumpa lagi dengan kami tim riset Philip Sekuritas. Kami pagi hari ini akan kembali ya menyampaikan beberapa headline untuk market pada perdagangan hari ini dan apa saja sentimen yang akan menggerakkan indeks pada pekan ini dan beberapa saham yang akan kami rekomendasikan juga saat secara teknikal ya untuk hari ini. Oke, sebelum saya mulai, saya minta konfirmasinya dulu ya apakah layar dan suara sudah jelas. Baik, terima kasih Pak Wisbar Luis sudah clear ya, dan terima kasih juga Pak Robertus untuk konfirmasinya. Pak Ferial juga terima kasih. Oke, kita akan mulai untuk Oke, untuk indeks IHSG pada pagi hari ini kami untuk hari ini ya di tanggal 14 Desember kami uh, prediksikan akan bergerak cenderung bullish moderat dengan area support dan resisten yang perlu diperhatikan adalah area 5.890 hingga 5.989 ya. Dan untuk hari ini kita lihat indeks saham Asia di pagi hari ini dibuka rata-rata naik ya, didorong oleh optimisme dari keluarnya izin penggunaan darurat untuk vaksin buatan Pfizer BioNTech oleh regulator FDA di Amerika Serikat. Jadi ini merupakan driver utama untuk bursa Wall Street ya maupun regional Asia ya, dan juga untuk Indonesia tentunya. Pengiriman pertama untuk vaksin ini direncanakan tiba di Amerika Serikat hari Senin pagi waktu setempat ya. Dan pemerintah Amerika Serikat tentunya mentargetkan sebanyak 80% dari populasi penduduk Amerika Serikat akan mendapatkan suntikan vaksin pada awal musim panas di bulan Mei atau Juni tahun 2021. Sehingga dapat mencapai status herd immunity untuk mencegah penularan virus corona COVID-19. Kemudian yang kedua ini datang dari regional Asia, ada dari Jepang. Dari sisi makroekonomi, investor mencerna data Tenkan survei untuk kuartal keempat tahun ini yang dirilis oleh Bank of Japan atau BOJ. Indeks utama yang mengukur, ini merupakan indeks utama yang mengukur sentimen perusahaan raksasa. Bagaimana kondisinya, apakah sekarang sedang berkontraksi atau sedang ekspansi. Nah di data ini ternyata sudah mulai improve ya ke level minus 10 di kuartal 4 ini ya, sudah di level minus 10 dari yang sebelumnya di kuartal 3 minus 27. Jadi ini ternyata menurut data ini ternyata manufaktur besar di Jepang sudah mulai terlihat mulai ekspansi ya. Seperti itu. Karena aktivitas perekonomian juga sudah mulai berjalan di sana. Jadi sudah mulai ada perbaikan dari sisi
uh, aktivitas beberapa manufaktur besar ya di Jepang. Ya, jadi ini merupakan sinyal bahwa ekonomi Jepang secara perlahan mulai pulih dari hantaman sejak awal pandemi COVID-19. Dan ini ada beberapa kalender ekonomi untuk pekan ini yang bisa Bapak Ibu cerna ya. Selain ada data manufaktur Jepang pada hari ini, besok di hari Selasa ini ada beberapa data lagi. Di hari Rabu ada data produksi industri di China untuk bulan November, kemudian ada data penjualan retail bulan November, dan hari oh iya untuk besok untuk Selasa juga dari Indonesia ada rilis data trade balance ya atau neraca dagang. Kemudian di hari Rabunya ada ya investor cukup tertuju pada pertemuan FOMC hari Rabu yang antara lain berupa arahan atau guidance berupa program pembelian aset atau quantitative easing ya atau QE serta proyeksi terkini kondisi ekonomi summary of economic projections dari Amerika Serikat. Kemudian Tiongkok juga akan merilis sejumlah data ekonomi pada hari Selasa. Kemudian di hari Kamis ini Bank Sentral dari Meksiko juga akan Bank Sentral dari Meksiko dan Bank Sentral Uni Eropa ini akan memutuskan suku bunga terbaru mereka. Kemudian Switzerland, kemudian Indonesia juga ya. Indonesia juga di hari Kamis ternyata ada pengumuman juga mengenai interest rate decision-nya. Kemudian di hari Jumat juga dari Bank Sentral Jepang dan Rusia juga akan mengumumkan suku bunga mereka ya untuk bulan ini, suku bunga acuan. Nah ini bisa dilihat pergerakan indeks terakhir Asia rata-rata menghijau kecuali dari Singapura, kemudian ISG pekan lalu sempat ditutup positif, meskipun tipis ya hanya 0,08%. Kemudian Amerika Serikat rata-rata minus. Dan dari komoditas ini cukup mix ya, dari oil terkoreksi, kemudian CPO masih bisa naik tipis hanya 0,06%, kemudian gold masih mencatatkan kenaikan, dan tentunya dari batu bara masih mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan, hampir 2% kemarin, sudah menembus level ini ya, psikologis 70, bahkan sudah di level 80. Namun sayang nikel, tin, dan copper ini ditutup negatif ya pekan lalu. Oke, ini ada beberapa berita korporasi untuk hari ini. Ya, dari PTBA sudah siap ya untuk merealisasikan proyek gasifikasi batu bara ke dalam bentuk dimethyl ether ya atau DME.
Kemudian ini juga menjadi salah satu sentimen positif bagi PTBA ya, salah satu emiten batubara karena dengan adanya gasifikasi ini tentunya akan meningkatkan pendapatan mereka semakin ke hilir dari dari batu baranya, maka semakin meningkatkan ya nilai tambah dari batu bara itu sendiri. Kemudian tentunya ini akan dibebaskan dari royalti jika memang penjualannya ke depan lebih banyak berfokus ya ke produk hilir. Seperti satunya di MI ini. Kemudian dari uh, Temas TBK ini ya tahun depan akan menambah 9 ini ya 9 kapal baru ini digunakan untuk memperkuat servis ini ya pengantaran domestik untuk rute domestik. Kemudian Antam selaku salah satu perusahaan uh, Indonesian Battery Holding ya, ini menandatangani kerjasama dengan LG Energy Solution yang merupakan salah satu entitas usaha LG Chemical Business di Korea Selatan. Dan ini ada foreign flow analysis di pasar ekuitas untuk tanggal 11 kemarin hingga tanggal 11 ternyata asing masih mencatatkan net sale sebesar 92,8 miliar sehingga total net sale asing sudah di level 61,12 triliun rupiah. Ini beberapa saham yang kami rekomendasikan pada pagi ini berdasarkan analisis teknikal untuk Mika dari short term maupun medium term sudah oke, dari short term cenderung bearish ya. Namun masih dapat bertahan di atas level support 2610. Dari medium term masih mencatatkan pola bullish ya. Jadi pada pagi hari ini kami merekomendasikan trend buy di level 2730 dengan target price terdekat di level 2800 dan target price keduanya di level 2950 ya atau area resisten tertingginya. Untuk area stop loss dia tetap di 2610. Iya, kalau kita lihat dari pola ini terlihat ya sudah mulai terbentuk wave ya, three wave ada 3 gelombang sehingga ini berpotensi ya minimal ke 2800 dan kelanjutannya 2950. Kemudian dari saham petrokimia ada BRPT dari short term maupun medium sangat kuat menunjukkan pola bullishnya dan ini sudah masuk gelombang kelima ya dari pergerakan bullishnya kita bisa perhatikan di chart ini sehingga kami merekomendasikan pagi hari ini untuk trade buy di 1165 dengan target price di 1230 dan target price kedua di 1310 atau di sekitar area resistennya. Area ini pernah sempat dicapai oleh BRPT di bulan
Juli ya. Terus sempat terkoreksi, namun kami optimis hingga akhir tahun mampu ya kembali ke area 13.310. Kemudian ada CTRA, saham sektor properti, baik short term maupun medium term sudah bullish, dan kita perhatikan sekarang sudah membentuk pola tahanan di 915 ya. Support kuat di 915 sehingga masih ada peluang untuk kembali ke area resisten 990. Maksud kami 980 ya. Dengan target price berikutnya jika mampu break atas 980 ini berpotensi ke area 1020. Jangan lupa untuk stop loss di area 890 untuk CTRA. Oke, ini kami mengingatkan bagi Bapak Ibu peserta webinar, kami memiliki ini ya, kami ada acara Economic and Market Outlook di 2021 ya, yang akan dibawakan oleh kami selaku tim riset tanggal 19 Desember untuk Sabtu ini. Ada 2 batch. Batch pertama di pukul 10 hingga 11.30 dan yang kedua di pukul 1 hingga 14.30. Oke, untuk khusus nasabah Philips Sekuritas ini pendaftaran hingga tanggal 17 Desember 2020 dan pendaftaran lewat uh, oke, untuk pendaftaran lewat ini ya, tautan yang ada di kiri bawah ini, bit.ly PSI Outlook 21. Kemudian acaranya akan diselenggarakan via Zoom. Ini gratis untuk nasabah Philips Sekuritas. Oke, terima kasih untuk atensi Bapak Ibu. Di sesi pertama ini kita lanjut ke sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kita akan mulai menjawab ya satu persatu pertanyaan Bapak Ibu. Bisa menyampaikan pertanyaannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Oke, baik, kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan. Oke, dari Bu Lydia menanyakan Astra ya. Untuk saham Astra sudah hold di level 5.775. Oke, untuk posisinya karena udah hold di 5775 dan kemarin sempat terkoreksi ya. Kita lihat ini masih cukup kuat untuk level support di sekitar 5.600-an ya. Masih cukup kuat sehingga masih bisa di hold, sehingga masih bisa perhatikan target price terdekat ini di sekitar 5.875 ya, hingga 5.900. Dari polanya sendiri masih cukup kuat ya untuk kembali ke area 5.900. Kedua ada KB Pharma. KB Pharma sudah hold di 1.500 ya. Cuman untuk akhir-akhir ini memang pergerakannya masih cukup sideways ya untuk medium maupun short term. Masih bisa untuk di hold ya di portofolio dengan target 1.500, 1.540 ya. 1.540 hingga 1.590. Ya, trend kami masih sama. Dengan catatan ini pergerakannya masih bisa bertahan di atas 1.450 ya tentunya. Ya 1.450 kan sebagai area supportnya ya, sehingga ini merupakan area konfirmasi apakah masih layak hold atau tidak. Masih di atas 1.450 nampaknya masih oke ya nampaknya untuk di hold. Kemudian yang terakhir ada Unilever. Unilever sudah buy di 7725. Oke, untuk medium masih sideways, namun untuk short term nampaknya ada pola bearish di sini. Area 7.600 sempat 7.500 ya. 7.600 sudah ditembus ke bawah, sehingga ada baiknya untuk sell dulu ya untuk Unilever, karena masih berpotensi untuk terjadi penurunan lanjutan ya dari saham Unilever. Area stop loss di 7.600. Koreksinya kira-kira kalau kita secara historisnya ya, atau secara teknikalnya ini berpotensi ke 7.500 hingga 7.400 ya. Gitu. Kemudian Pak Wismer sahamnya ICBP masih konsisten dengan pola sideways-nya dan masih bisa hold ya untuk ICBP maupun akumulasi dengan target di sekitar 10.200 hingga 10.500.
Terus ada BBTN, BBTN koreksinya masih stabil, masih wajar ya Mas kami, dan sudah berada untuk RSI-nya ini sudah berada di kita level oversold ya. Ini sudah dijual juga, masih ada potensi untuk kembali naik dengan targetnya di sekitar target berikut dari BBTN adalah 1.800 ya. Ya, target 1.800 untuk BBTN. Kemudian berikut ada masih dengan Pak Wisber, sahamnya Tegas dan Telkom ya. Oke, kita akan lihat saham Pegas. Ya, untuk Pegas kita perhatikan sebenarnya masih dalam pola uptrend ya, meskipun ada koreksi terbatas di dua perdagangan terakhir. Ya, ini namun bisa jadi pertanda adanya konfirmasi untuk uh, aksi ambil untung ya oleh sebagian besar investor, profit taking ya, sehingga kita bisa lebih baik untuk sell dulu untuk Pegasnya, karena sejak kenaikan di atas sudah tembus ke atas 1.300, nampaknya target berikutnya seperti area 1.500, 1.700 ini sudah tercapai, jadi ada baiknya untuk sell dulu untuk Pegas, karena masih ada potensi terkoreksi lanjutan untuk Pegas. Kemudian yang kedua ada saham Telkom yang kedua. Saham ini cukup atraktif juga belakangan ini dari awal November ya hingga awal Desember sudah mencapai level 3.500. Sekarang masih terkonsolidasi namun sebaiknya masih bisa di hold untuk Telkom. Target masih di sekitar 3.500 hingga 3.600 hingga akhir tahun. Dan Pak Ferial sahamnya enough ya. Oke, kita lihat dulu apakah masih cukup baik. Sebenarnya kalau dari saham enough sendiri ini dari sisi price to earning ya, price to earning ratio atau PE-nya itu sudah terlalu mahal ya, udah di atas 400 kali, kemudian mirip-mirip ya seperti dengan Kimia Farma, pergerakannya maupun valuasinya sudah di luar wajar sehingga ketika sentimen vaksin sudah mereda, ini nampaknya akan kembali ke level wajarnya lagi atau akan lanjut ke koreksi. Ini ada baiknya sell dulu untuk enough. Ada peluang kembali penurunan ke sekitar level 3.600.
Ya, karena kita bisa lihat juga setelah dia ada kenaikan signifikan hingga 5 ribuan, ternyata kembali terkoreksi ya, sampai di 4.000 di penutupan kemarin, 4.090. Kemudian ada BBRI. Untuk BBRI kita perhatikan nampaknya sudah uh, mencapai level yang peak juga untuk BBRI. Namun kita masih bisa hold dengan target yang sama, masih di level 4.400 ya untuk targetnya dari BBRI. 4.400 sebagai target BBRI. Kemudian untuk area stop loss, perhatikan area sekitar 4.100 ya sebagai batasan dari BBRI, karena sudah mulai ini ya mencapai level peaknya. Pun juga valuasinya sudah di level 2,5 kali ya untuk PBB-nya, jadi sudah mencapai targetnya untuk BBRI tahun ini. Pak Periel untuk Telkom sudah ya tadi di targetnya 3.500 hingga 3.600 untuk hingga akhir tahun. Kemudian Pak Hendrali ada saham AMSP, kemudian ada Hoki ya. Iya, AMSP sebenarnya di 2 pekan lalu itu dia sudah mencapai target kami ya. Highest-nya itu di level 1915 ya. Karena pekan lalu sebenarnya saat kami menyampaikan webinar, kami pernah menyampaikan juga target untuk HMSP ini di level minimal itu ke level 1.800 ya. Bahkan tapi sudah tercapai di 1915, kemudian terkoreksi dalam karena ada sentimen cukai rokok masih akan diberlakukan di tahun depan. Ada kenaikan juga seperti itu untuk tarif cukai rokoknya. Jadi tentunya ini akan sentimennya negatif ya terhadap market share dari HMSP sendiri, karena dengan adanya pemberlakuan tarif ini harga rokok semakin kurang terjangkau ya bagi konsumen. Ingat juga HMSP termasuk golongan saham tier 1 ya, sehingga tarifnya lumayan lebih besar dibandingkan dengan golongan lainnya. Tentunya juga akan menggerus margin ya dari penjualan HMSP, apalagi ditambah daya beli masyarakat belum begitu normal ya. Untuk tahun depan pun masih butuh proses untuk kembali atau kembali pulih seperti itu. Jadi ada baiknya sell dulu untuk HMSP, sell dengan area supportnya sekarang di sekitar 1.500 ya, 1.500 hingga 1.550. Kemudian jika berhasil tembus ke atas 1.580, jika bisa kembali ke 1580 itu baru ada konfirmasi untuk kembali masuk ya ke saham ini. Tapi untuk sementara sell dulu. Ini dari HMSP, kemudian ada Hoki juga ditanyakan. Hoki kita lebih suka sell dulu karena sudah mencapai level 1.120 ya. Iya, sell dulu
Dia juga sudah tembus ke bawah area 1070 ya. Jadi sudah ada sinyal ada penurunan lanjutan dulu untuk hoki. Untuk resistennya kira-kira masih sama di sekitar 1120. Untuk Demas, kita misalkan masih oke untuk melakukan aksi akumulasi beli atau bond hold yang jika masih punya dengan target minimal ke sekitar 266 hingga 270. Kemudian Bu Emi nyatakan support and resist target ya dari PTBA, Adaro. Oke, kita ke PTBA dulu. Ya, untuk PTBA kita lihat pergerakannya sudah seminggu terakhir ya. Semenjak dia tembus ke atas 2.500 sudah mencapai target, sudah melanjutkan ya rally-nya kembali, bahkan pagi ini sudah di level 2.910. Iya, jadi sehingga untuk kali ini kami menargetkan level 3.000 dapat dicapai oleh PTBA. Mengingat PTBA merupakan salah satu saham top picks kami di sektor batu bara. Karena dia nampaknya akan lebih gencar untuk melakukan gasifikasi dan juga punya ya pangsa ekspor ke China yang cukup besar dibandingkan beberapa kompetitornya. Ini menyebabkan memang uh, dari sisi kenaikan harga batu bara sendiri dia lebih sensitif ya terhadap pergerakan. Jadi memang valuasinya juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan ITMG, sehingga kami rekomendasikan buy untuk ke PTBA. Minimal dia akan ke area 3.000 ya. 3.000. Masih bisa untuk buy. Kemudian untuk Adaro kurang lebih sama. Kita rekomendasinya juga buy. Targetnya yang terdekat di 1.600. Untuk Telkom kami sudah bahas ya tadi Bu Emi. Kemudian Pak Robertus, Pegas, dan Demasnya sudah tadi. Kan kita ke BBRI juga sudah.
Baik, berikutnya kita akan kembali membahas berdasarkan ditanyakan Bapak Ibu ada Bu Sri menanyakan BRIS apakah masih oke untuk masuk, kita akan lihat dulu. Ya, untuk BRIS nampaknya masuk harusnya dari level dia tembus di 1.700 ya. Untuk sekarang nampaknya sudah ketinggian. Tapi kalau masih mau trading cepat itu masih oke di 1960 dengan targetnya di 2000 ya. Target berikutnya ada di level 2000. Ya, 2000 sebagai target dari BRIS. Kemudian untuk berikutnya ada kemudian berikutnya ada Antam yang ditanyakan, kita akan lihat untuk pergerakannya. Antam cukup menarik ya di sisi pergerakannya, dia masih mampu bertahan di atas 300. Sorry ini. Iya, dia setelah di atas 1.300 masih mampu bertahan ya. Cukup signifikan, bahkan sudah di level 1.500. Sehingga target berikutnya dari Antam ini akan menguji level 1.550 hingga 1.600 ya untuk Antam. Masuk di level 1.500. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Felix, tanyakan jasa marga ya. Antam Demas. Antam dan Demas sudah, kita ke jasa marga dulu. Untuk jasa marga masih bisa untuk meskipun dia sudah mencapai target, kami juga kemarin sempat mentargetkan jasa marga kira-kira di level 4.600 ya, 4.600-an sudah tercapai, tapi dia masih dalam uptrend channelnya, belum ada pertanda dia akan turun. Jadi masih bisa untuk di hold dulu untuk jasa marga ini. Targetnya minimal ke 4.610 untuk jasa marga. Pak Hendro Tono ada pertanyaan untuk saham SIA ya. Untuk SSIA kita perhatikan sudah mulai terbentuk pola satu untuk short term-nya. Medium term sudah mulai keluar dari jalur uptrend-nya ya. Jadi lebih baik di hold dulu. Targetnya juga sudah tercapai di 600-an ya, sudah tercapai untuk SSIA. Kemungkinan masih akan terkonsolidasi dulu, jadi sebaiknya kalaupun mau masuk ini kita perlu tunggu dulu.
Ya, kita perlu konfirmasi dulu di level 575 ya. Jika berhasil berikan 575, maka dia masih berpotensi kembali ke 600-an. Seperti itu, Pak Andrew. Kemudian Pak Lo menanyakan Excel ya untuk hari ini, apakah masih bisa masuk ya? Untuk saham Excel kita perhatikan masih bisa untuk masuk ya, untuk buy di saham Excel dengan entry levelnya di sekitar 2460 hingga 2470 dengan targetnya masih sama di sekitar 2600 untuk Excel. Untuk exit-nya kira-kira jika di level 2600 karena masih ada peluang besar ke 2600-an hingga akhir tahun. Pak Andre menanyakan saham BWPT ya. Oke, kita akan lihat salah satu saham sektor perkebunan, ada BWPT, Eagle High Plantation ya. Nah, untuk BWPT sendiri supportnya sekarang ada di sekitar support kuatnya ya, ada di 130 dan untuk resistennya ada di level ya sekitar 150 ya. 130 dan 150 itu area support resisten untuk BWPT. Kemudian untuk agro ya, untuk agro nampaknya sudah rally cukup panjang juga. Untuk supportnya sekarang di 660, sedangkan untuk resisten kita perlu tarik panjang ya, karena memang ini merupakan level tertingginya juga ya untuk agro 800-an. Oke, sejauh ini memang pergerakannya belum pernah ya sampai ke level 800-an, merupakan level tertinggi juga, selalu mencetak rekor ya hari demi hari dari saham agro. Ini kan untuk resistennya sekarang di level 800 ya, masih di sekitar 825. Jika berhasil tembus ke atas 825, sebenarnya masih ada peluang ya ke 850 untuk agro. Oke, kemudian Bu Eri menanyakan Unilever. Untuk Unilever kita perlu lihat dulu ya perkembangan di harganya karena sudah mulai terbentuk pola penurunan seperti itu. Unilever kita lebih suka untuk sell dulu ya dengan area supportnya di 7.400 ya. Dan jika ingin kembali masuk ke saham ini kita perlu tunggu dulu area konfirmasinya ini di level jika bisa tembus ke atas 7.600 ya, kita baru bisa menyarankan untuk kembali masuk ke
Unilever. Sekarang dia masih ada potensi terkoreksi ya untuk saat ini. Oke, Bu Rini, kita ke saham Esatur ya. Oke, untuk saham Esatur kita perhatikan targetnya sedikit lagi ya akan hit, jadi masih bisa mulai akumulasi dikit-dikit. Targetnya di 1.800 ya untuk Esatur. Dia sudah mulai menembus level 1.750, jadi memang target berikutnya masih sama seperti pekan lalu yang kami sempat bahas ya, 1.800. Kemudian ada Cleo. Untuk Cleo masih dalam fase sideways. Memang tidak ada salahnya ya untuk mencoba masuk ke saham ini. Targetnya kurang lebih dia minimal ke 512 ya untuk Cleo. 513. Ya, untuk ESA tadi kami sudah bahas targetnya di sekitar 240 ya. Sebagai resisten juga 240 ini memang terakhir disentuh itu di bulan Maret ya, sebelum jadi koreksi dalam, dan dia sudah mulai mencapai target price-nya di 240 juga. Namun ternyata sudah ada pola koreksi dulu ya. Pola koreksi dulu dari ESA, jadi sebaiknya mulai sell dulu untuk ESA. Kecuali jika dia bisa kembali tembus ke atas 240 sebagai confirming area. Jika tembus ke atas 240 maka dia berpotensi ke target berikutnya di 250. Jadi kita tunggu dulu apakah dia masih mampu ya untuk ke atas area 240. Untuk Bu Suzana tadi Excel tadi kami sudah bahas ya, masih bisa untuk di hold ataupun akumulasi juga masih oke. Target minimal 2.600 untuk Excel. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk webinar pagi hari ini, dan sudah berpartisipasi juga ya, sudah banyak menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf atas beberapa kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kita bertemu kembali di webinar berikutnya di hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Kami undur diri dan salam cuan bagi Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih.